Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kuliah hari ini? Apakah menyenangkan? Lumayan bagus. Baiklah, ada keperluan apa kamu datang ke sini? Saya ingin konseling Bu. Sebelumnya kamu sudah pernah belum konseling? Belum Bu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah konseling dulu. Konseling itu yaitu proses pemberi bantuan kepada klien yang memiliki masalah yang dilakukan oleh seorang yang ahli atau profesional dengan cara tatap muka. Dan di dalam konseling itu ada asas-asasnya. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu khawatir bercerita di sini karena di sini bersifatnya rahasia. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana kamu kesini datang dengan sukarela kan? Yang ketiga ada asas keterbukaan. Jadi kita di sini kita harus bercerita dengan terbuka biar kita mengetahui apa yang ada di dalam masalah tersebut. Apakah kamu mengerti? Nanti Bu. Baiklah, konseling ini dibatasi waktu dengan 30 sampai 40 menit. Jadinya kalau misalnya ada kelanjutan, kita bisa di lain waktu lagi kita ikuti konseling. Baiklah, apa yang ingin kamu ceritakan kepada ibu yang mengganggu pikiranmu saat ini? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa tidak cukup pintar untuk menyelesaikan kuliah dan itu membuat saya malas untuk berangkat ke kampus Bu. Maksudnya gimana? Jadi begini Bu, saya merasa saya itu nggak cukup pintar setiap kali mencoba memahami materi. Saya merasa semuanya terlalu sulit. Itu sulit untuk saya. Rasanya otak saya kayak merasa tidak bekerja secepat teman-teman saya. Coba kamu ceritakan pada saya bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi? Mungkin sejak semester lalu beberapa nilai saya turun drastis, terus banyak materi yang saya nggak paham Bu. Terutama mata kuliah inti, kayak setiap dosen tuh menjelaskan saya merasa seperti tertinggal. Teman-teman saya cepat sekali menangkapnya, sedangkan saya butuh waktu yang lama. Dari situ saya berpikir bahwa saya merasa nggak cukup waktu atau nggak cukup pintar. Jadi ketika kamu merasa tertinggal, kamu mulai membandingkan diri kamu dengan teman-teman. Iya Bu. Mungkin perasaan tidak percaya diri dan kesulitan memahami materi itu membuat kamu menarik diri dan dari kegiatan kuliah begitu. Iya Bu. Baiklah, dari cerita kamu, saya menangkap bahwa masalah utamanya adalah kamu merasa tidak cukup pintar, sehingga muncul rasa cemas, tidak percaya diri, dan akhirnya menghindari kuliah. Apakah sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini? Iya Bu, benar Bu. Sekarang mari kita lihat pikiran yang paling sering muncul saat kamu belajar. Apakah pikiran otomatis yang biasanya muncul? Biasanya saya berpikir saya nggak pintar dan nggak akan ngerti Bu sama materinya. Baik, kita coba uji pikiran itu bersama ya. Apakah benar selama ini kamu tidak bisa memahami semua materi atau beberapa mata kuliah yang sebenarnya kamu bisa? Sebenarnya ada Bu beberapa yang saya bisa. Berarti pikiran kamu tidak cukup pintar itu tidak sepenuhnya benar ya? Iya Bu, mungkin saya terlalu takut. Hari ini kita buat langkah kecil, belajar satu materi kecil per hari dan catat bagian yang bisa kamu pahami. Bisa dilakukan? Ya bisa Bu. Hari ini kita sudah membahas pikiran negatifmu, mencari faktanya dan membuat rencana belajar. Bagaimana keadaanmu saat ini? Ya Bu, saya merasa lega Bu. Baiklah, minggu depan kita akan membuat langkah-langkah atau evaluasi yang lebih mendalam ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, kamu boleh lagi datang ke sini. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Oke, mari saya antar. Ya.